Aku pasrah dinikahi bos restoran Cina. Malam pertama bikin lututku gemetar. Aku masih ingat betul malam itu. Hujan turun deras, jalanan Jakarta becek dan penuh genangan, sementara aku duduk di warung nasi sederhana, menatap sebungkus nasi rendang yang sudah dingin. Tangan kiriku memegang sendok plastik, tangan kananku tak lepas dari layar ponsel yang menampilkan saldo rekening. Hanya tersisa Rp32.000. Di depanku, Nita, sahabatku sejak SMA, menatapku cemas. Lia, apa kamu beneran mau terima tawaran itu? Aku hanya menunduk, tidak menjawab. Suara hujan yang menghantam atap warung menjadi latar dari kebisuan kami. Aku bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran Cina cukup terkenal di kawasan Kemang. Sudah 2 tahun aku kerja di sana. Dari cuci piring, bersih-bersih meja, sampai melayani pelanggan VIP. Gajiku tak besar, tapi cukup untuk bantu-bantu biaya rumah dan beli obat buat ayah. Tapi sekarang, ayahku dirawat di ICU. Biaya perharinya jutaan. Ibuku sudah menjual gelang dan kalung warisannya. Kakakku entah di mana sejak pergi merantau, tak pernah kabar. Dan aku hanya gadis 23 tahun dengan mimpi yang digilas kenyataan. Lalu beberapa hari sebelumnya, Pak Wang, bos restoran tempatku kerja, memanggilku ke ruangannya. Biasanya dia hanya bicara soal menu atau jadwal kerja. Tapi malam itu berbeda. Lia, katanya sambil menuangkan teh ke cangkir. Saya tahu kamu sedang kesusahan. Saya bisa bantu semua. Biaya rumah sakit ayahmu, utang keluargamu, semuanya. Aku terdiam, jantungku berdetak kencang. Tapi, dengan satu syarat. Aku menatap wajahnya. Datar, tak bisa kutebak. Saya ingin kamu menikah dengan saya. Nikah siri. Diam-diam. Tak usah ribet. Kamu tetap bisa kerja. Aku akan jaga kamu. Dunia seperti berhenti berputar. Aku ingin marah, ingin kabur. Tapi kemudian kuingat ayah yang dipasangi selang oksigen. Kuingat ibu yang makin kurus, menangis diam-diam setiap malam. Dan aku, tak punya siapa-siapa lagi selain mereka. Kenapa saya, Pak? Tanyaku dengan suara lirih. Dia menatapku sejenak, lalu berkata, karena kamu baik, jujur, dan sejak kamu kerja di restoran ini, aku lihat kamu bukan cewek sembarangan. Aku pulang malam itu dengan hati campur aduk. Tak bisa tidur. Esoknya, saat kulihat ibu membungkus nasi dari sisa lauk di rumah sakit untuk makan malam, aku tahu, harga diriku tak bisa lebih tinggi dari nyawa ayahku. Maka hari itu, aku kembali ke ruangannya. Dengan napas berat dan suara bergetar, aku bilang, kalau Bapak serius, saya terima. Saya siap menikah. Aku tak tahu apa yang menantiku setelah keputusan itu. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak lagi berjalan di jalan yang aku pilih. Aku sedang menapaki jalan yang ditentukan oleh keadaan. Dan entah kenapa, langkah pertama itu terasa seperti melangkah ke jurang yang dalam, tapi penuh harapan. Pernikahan itu berlangsung hari Minggu sore, di ruang tamu kecil milik rumah keluarga Pak Wang yang katanya dulu digunakan almarhum ibunya untuk menerima tamu. Tak ada dekorasi, tak ada musik, bahkan tak ada bunga. Hanya karpet merah usang dan meja kecil di tengah ruangan yang digunakan untuk akad. Aku datang ditemani ibu. Wajahnya cemas, tapi tetap mencoba tersenyum. Pakaianku sederhana, kebaya krem pinjaman dari pemilik salon di sebelah gang rumah. Rambutku disanggul seadanya. Tak ada rias wajah profesional. Hanya bedak tipis dan lipstik murah yang kugunakan sendiri. Tapi bukan itu yang membuat hatiku sesak. Yang membuat napasku berat adalah kenyataan bahwa ini bukan pernikahan impianku. Ini bukan tentang cinta. Ini tentang bertahan. Pak Wang mengenakan jas hitam dan celana bahan. Wajahnya seperti biasa, tenang, sulit ditebak, seolah tak terjadi apa-apa. Di sampingnya, duduk 2 orang pria yang katanya kerabat jauhnya. Tak satu pun dari mereka menatapku dengan pandangan hangat. Semuanya datar, formal, dan serba cepat. Dengan mas kawin berupa uang tunai 1 juta rupiah, saya terima nikah dan kawinnya Lia binti Supardi. Suara Pak Wang terdengar jelas, tegas, tapi hampa. Hatiku seperti ditikam. Aku hanya bisa mengangguk saat penghulu menanyakan apakah aku setuju. Bibirku bergerak pelan, nyaris tak terdengar.
Saya terima. Setelah itu, semuanya berlangsung cepat. Surat ditandatangani. Saksi menyaksikan. Dan hanya dengan beberapa lembar kertas, aku resmi menjadi istri seorang pria yang 26 tahun lebih tua dariku, yang tak pernah menyatakan cinta, dan yang bahkan tak menyentuh tanganku saat cincin disematkan. Ibu menangis diam-diam. Aku melihatnya dari ekor mataku. Tapi tak kuhibur. Aku pun nyaris tak sanggup berdiri. Setelah acara selesai, kami tak berfoto. Tak ada ucapan, selamat menempuh hidup baru. Semua orang membubarkan diri seperti menghadiri rapat dinas. Bahkan saat aku berdiri berdua dengan Pak Wang di depan mobilnya, dia hanya membuka pintu untukku dan berkata, "Ayo, pulang." Di perjalanan menuju apartemennya, suasana di dalam mobil begitu hening. Hanya suara AC dan hujan gerimis di luar. Aku duduk kaku, tangan mengepal di atas lutut. Rasanya seperti akan dihukum. Sampai di apartemen, aku makin tegang. Apartemennya mewah, lantai kayu mengilap, dinding berhiaskan lukisan, dan aroma dupa samar menyambut di ruang tengah. Tapi aku merasa seperti tikus kecil yang masuk ke rumah macan. Kamar kamu di sebelah kanan. Itu lemari baju dan kamar mandi pribadi. Gak usah takut. Aku gak akan macam-macam. Kita pelan-pelan aja. Aku menatapnya. Kali ini dia tersenyum kecil. Bukan senyum manis, tapi semacam senyum yang mencoba menghapus jarak. Aku hanya mengangguk. Masuk ke kamar, mengunci pintu, dan akhirnya duduk di pinggir ranjang dengan napas tertahan. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa lega atau justru lebih takut. Karena kadang, diam dan ketidakpastian bisa jauh lebih mengerikan daripada ancaman yang jelas. Malam pertama ini, bukan seperti yang aku bayangkan. Tapi rasa gemetar di lututku tetap ada. Bukan karena dia menyentuhku, karena dia tidak. Tapi karena aku mulai menyadari satu hal, aku benar-benar sudah jadi milik seseorang yang nyaris asing. Dan entah bagaimana cara memulai hidup dari sana. Malam itu aku tak bisa tidur. Meski tubuhku lelah, tapi pikiranku terus berputar. Lampu kamar sengaja kupadamkan, hanya menyisakan cahaya lembut dari lampu tidur di sudut ruangan. Tapi kehangatan lampu itu tak bisa mengusir dingin di dadaku. Aku duduk bersandar di kepala ranjang, memeluk lutut, memakai piyama sutra yang tergantung di kamar, entah siapa yang menyiapkan. Di luar kamar, kudengar suara langkah kaki Pak Wang berjalan pelan. Ada suara air dari dispenser, lalu bunyi pintu balkon dibuka. Dia tidak masuk ke kamar. Tidak menanyakan apa-apa. Bahkan tidak mengetuk. Entah kenapa, justru itu yang membuat jantungku makin tak tenang. Aku berpikir, apakah ini hanya jeda sebelum badai? Apakah ia hanya menunggu aku pasrah, lalu besok mulai menunjukkan siapa dia sebenarnya? Atau, apakah dia benar-benar serius saat bilang, aku gak akan macam-macam? Tepat saat aku mulai mengantuk, terdengar ketukan pelan di pintu. Deh! Jantungku langsung berdetak kencang. Tanganku refleks meraih selimut, menutupi tubuhku meski aku berpakaian lengkap. Lia, suara itu lembut. Kamu belum tidur? Aku tak menjawab. Diam. Menahan napas. Pintu terbuka perlahan. Cahaya dari lorong masuk sedikit, menampakkan siluet tubuh Pak Wang. Dia tidak langsung masuk. Hanya berdiri di ambang pintu. Aku cuma mau kasih ini, katanya, menunjukkan secangkir teh hangat. Katanya bisa bantu tidur. Aku mengangguk pelan. Dia masuk beberapa langkah, meletakkan cangkir di meja kecil sebelah tempat tidur. Lalu berdiri di sana sebentar. Sunyi menyelimuti kami. Rasanya seperti dua orang asing yang terperangkap dalam ruang yang terlalu sunyi untuk disebut rumah. Aku tahu kamu takut, katanya, pelan. Dan kamu berhak merasa seperti itu. Aku menoleh, kaget mendengar pengakuan jujur itu. Dia menatapku. Bukan dengan tatapan laki-laki yang menginginkan tubuh, tapi seperti seseorang yang menyimpan luka. Aku pernah kehilangan istri. 5 tahun lalu. Aku pikir aku bisa hidup sendiri. Tapi ternyata, rasa sepi itu pelan-pelan membunuhku. Dan waktu aku lihat kamu, kerja keras tiap hari, bantu keluargamu, aku ngerasa, aku cuma ingin ada orang seperti kamu di rumah ini. Bukan buat tidur bareng, tapi buat aku punya alasan pulang. Aku menunduk. Air mataku mengalir.
Bukan karena sedih, tapi karena bingung. Selama ini aku bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, tapi malah disambut dengan kebaikan yang membingungkan. Tidurlah. Aku di sofa. Kalau butuh apa-apa, panggil aja. Dia berbalik, menutup pintu, dan meninggalkanku sendirian di dalam kamar. Aku menatap cangkir teh di meja. Uapnya mengepul. Perlahan ku seruput. Hangat. Manis. Aneh sekali. Rasanya seperti, bukan hanya teh, tapi juga rasa aman. Malam pertama ini tidak seperti cerita dalam drama. Tidak ada pelukan. Tidak ada ciuman. Tapi justru karena itu, aku tak bisa melupakannya. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dilihat bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai manusia. Dan di detik-detik menjelang tidur, untuk pertama kalinya aku berkata dalam hati, mungkin, hanya mungkin, aku tidak sepenuhnya salah mengambil keputusan. Hari-hariku setelah pernikahan berjalan seperti biasa, atau setidaknya, seperti biasa bagi orang yang baru saja menjadi istri dari seseorang yang nyaris tak dikenal. Aku tetap bekerja di restoran, memakai seragam yang sama, menyapa pelanggan yang sama, dan berdiri di balik kasir dengan senyum formal yang mulai kupelajari sejak hari pertama kerja. Namun, sejak statusku berubah menjadi istri bos, suasana di restoran sedikit berubah. Beberapa karyawan mulai menjaga jarak. Ada yang bisik-bisik di belakang. Beberapa menatapku dengan pandangan sinis, seolah-olah aku perempuan beruntung yang naik kelas lewat jalur kilat. Padahal mereka tak tahu, tak ada keberuntungan dalam keputusan yang kupilih. Yang ada hanya rasa sesak dan ketidakpastian. Yang membuatku bertahan, justru keanehan sikap Pak Wang. Dia tak pernah memintaku untuk berhenti kerja. Dia tak pernah memperlakukan aku dengan istimewa. Bahkan, di restoran, dia tetap bersikap seperti bos yang biasa, dingin, rapi, disiplin. Tapi ketika malam tiba dan kami kembali ke apartemen, dia berubah jadi seseorang yang berbeda. Setiap malam dia menyeduhkan teh untukku. Kadang menyisakan kue kacang favoritku di meja makan. Tapi tetap, kami nyaris tidak bicara soal pribadi. Rumah itu terasa tenang, terlalu tenang, sampai aku mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya disimpan lelaki ini? Sampai suatu sore, aku pulang lebih awal dari biasanya. Hujan turun rintik-rintik. Aku membuka pintu apartemen pelan, dan menemukan Pak Wang di dapur. Dia tak sadar aku sudah datang. Dia sedang duduk di kursi makan, menatap satu foto dalam bingkai kecil. Di hadapannya, ada semangkuk sup yang sudah dingin. Aku mendekat pelan. Lalu kulihat, foto itu. Seorang perempuan muda, mengenakan cheongsam merah, tersenyum sambil berdiri di depan restoran. Matanya lembut, wajahnya hangat, dan dia mirip denganku. Mirip sekali. Dia, istri saya, kata Pak Wang tiba-tiba tanpa menoleh. Suaranya dalam, tapi berat. Aku terdiam. Namanya Mei. Kami menikah saat restoran ini belum sebesar sekarang. Dia yang bantu semua. Mulai dari resep, desain menu, bahkan dekorasi. Tapi dia pergi terlalu cepat. Kanker ovarium stadium 4. Dalam 2 bulan, dia hilang. Nafasku tercekat. Rasanya seperti membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Setelah dia meninggal, aku pikir aku bisa hidup sendiri. Tapi ternyata, sepi itu jahat. Aku menatap punggungnya. Kukira selama ini dia pria yang dingin. Kukira dia hanya menginginkan seseorang yang bisa menggantikan sosok istrinya. Tapi ternyata, dia hanya pria yang tak tahu cara menyembuhkan luka. Aku gak nikahin kamu karena kamu mirip dia, Lia, lanjutnya. Aku nikahin kamu karena kamu berani. Karena kamu kuat. Dan aku, pengen punya alasan buat hidup normal lagi. Aku duduk di kursi sebelahnya. Lama kami hanya diam. Tapi kali ini, keheningan itu tak terasa asing. Justru nyaman. Di detik itu, aku sadar, tak hanya aku yang hidup dengan luka dan pilihan sulit. Dia juga. Hanya saja, dia lebih pandai menyembunyikannya. Dan entah kenapa, setelah sore itu, jarak di antara kami mulai mengecil. Perlahan. Tapi terasa. Setelah sore itu di dapur, segalanya berubah. Bukan berubah besar-besaran seperti di film, tapi pelan, nyaris tak terasa. Yang dulu terasa kaku,
mulai menghangat. Yang dulu asing, perlahan menjadi terbiasa. Dan yang dulu hanya status, mulai terasa seperti rumah. Pak Wang masihlah Pak Wang. Tak banyak bicara. Masih disiplin dan selalu rapi. Tapi sekarang, dia mulai menatapku lebih lama saat bicara. Mulai bertanya apakah aku sudah makan. Mulai memperhatikan rambutku yang kusut atau bekas luka kecil di jariku saat riris pisau dapur. Di dapur restoran, aku memperhatikannya dari jauh. Cara dia memotong bahan masakan tetap presisi. Cara dia mencicipi kuah sup masih serius seperti biasa. Tapi setiap kali aku lewat, dia kini menyapaku dengan kalimat sederhana. Sudah istirahat? Atau, jangan lupa makan siang. Hal kecil. Tapi jujur saja, membuat jantungku berdebar. Aku ingat suatu malam ketika hujan deras mengguyur kota. Listrik di apartemen tiba-tiba padam. Aku panik, belum pernah mengalami listrik mati sendirian di tempat asing. Tapi sebelum aku sempat mencari lilin, Pak Wang sudah mengetuk pintu kamarku dengan senter di tangan. Tenang, aku udah cek panel listrik. Sebentar lagi nyala. Kalau takut, sini aja, duduk di ruang tengah. Kami duduk di lantai ruang tamu, cahaya senter menyala redup. Suara hujan jadi latar musik alami. Dia duduk bersila, memegang 2 cangkir teh hangat. Memberikanku 1. Dulu, setiap mati lampu, istriku nyanyi lagu Mandarin. Katanya pelan. Sekarang, tanyaku pelan. Dia menoleh, tersenyum tipis. Sekarang, aku cuma duduk. Dengarin hujan. Kami tertawa kecil. Dan di tengah gelap itu, aku mulai menyadari satu hal. Rasa takut yang dulu memenuhi ruang di hatiku, mulai tergeser. Diganti oleh rasa hangat. Bukan cinta menggebu seperti anak muda. Tapi rasa tenang yang membungkus dada seperti selimut tipis saat udara dingin. Aku mulai menikmati rutinitas kami. Sarapan sederhana berdua. Diam-diam menyiapkan bekal makan siang untuknya. Kadang aku sengaja masak lebih banyak. Lalu meninggalkan sepiring di meja makan dengan tulisan kecil, untuk yang suka kerja sampai lupa makan. Dia membalas dengan secangkir teh hangat dan sticky note, untuk yang ingatkan aku cara jadi manusia. Rasa ini tumbuh diam-diam. Tak ada janji manis. Tak ada pelukan panas. Tapi setiap hal kecil yang ia lakukan untukku, membuatku perlahan jatuh hati. Dan yang paling mengejutkan dari semua ini, aku tidak merasa terpaksa. Mungkin, cinta memang tidak selalu datang dengan letupan. Kadang dia hadir seperti embun di pagi hari. Tenang, perlahan, tapi meninggalkan bekas yang tak bisa diabaikan. Malam itu aku pulang sedikit lebih larut dari biasanya. Restoran habis kedatangan rombongan besar yang makan sampai hampir tutup. Kaki rasanya mau copot, dan tangan masih berbau udang goreng dan kecap asin. Tapi entah kenapa, ada perasaan yang berbeda waktu aku masuk ke dalam apartemen kami. Ruangan itu remang seperti biasa. Aromaterapi melati yang sering dia nyalakan mengisi udara. Tapi di meja makan, ada satu hal yang tak biasa. Sekotak kecil dibungkus kain merah. Di atasnya, sticky note bertuliskan, untuk yang sudah membuat rumah ini tidak terasa sepi lagi. Aku membuka kotaknya pelan. Isinya, sebuah jam tangan sederhana berwarna coklat gelap. Bukan barang mahal, tapi desainnya elegan. Di bagian belakang ukiran kecil bertuliskan namaku. Tanganku gemetar saat menyentuhnya. Bukan karena barangnya, tapi karena niatnya. Aku mendekatinya yang sedang duduk di balkon. Ia tak menyadari aku sudah ada di belakangnya. Pak Wang, panggilku pelan. Dia menoleh. Senyumnya muncul, hangat, jujur. Jamnya, cantik, kataku, cocok buat kamu. Aku lihat jam kamu udah lama banget rusaknya. Katanya ringan. Tapi bukan soal jamnya, Pak. Aku menarik napas, mencoba menenangkan degup jantung. Saya cuma mau bilang, terima kasih. Dia menatapku, bingung. Aku lanjutkan, terima kasih. Karena Bapak gak pernah menyentuh saya tanpa izin. Karena Bapak gak pernah memaksa saya merasa nyaman. Karena Bapak gak pernah memperlakukan saya kayak barang. Walaupun saya datang ke Bapak dalam keadaan pasrah. Dia terdiam. Lama. Kemudian perlahan berdiri dan mendekatiku. Tangannya menggenggam cangkir teh hangat. Satu lagi ia berikan padaku, seperti biasa.
Kali ini kami berdiri berdampingan. Dan untuk pertama kalinya, dia menggenggam tanganku. Sentuhannya tak menuntut, tak mendesak. Tapi dalam genggaman itu, aku merasakan sesuatu yang selama ini tak pernah kudapat. Penghargaan. Lia, katanya pelan, aku gak tahu kamu akan cinta aku atau tidak. Aku juga gak mau maksa kamu. Tapi, kamu sudah isi ruang kosong yang bertahun-tahun aku pikir sudah gak bisa ditempati siapapun. Aku menunduk, menahan air mata yang tiba-tiba ingin tumpah. Rasa hangat itu tak bisa kutahan lagi. Bukan rasa takut, bukan rasa terpaksa, tapi rasa lega. Sejak hari itu, aku tahu, aku bukan sekadar istri karena perjanjian. Aku bukan hanya perempuan yang ditolong lalu dikurung. Aku dihargai, diterima, dan secara perlahan juga dicintai. Dan yang lebih penting, aku juga mulai belajar mencintai. Bukan karena rasa kasihan, bukan karena terpaksa, tapi karena ternyata, laki-laki yang dulu kupikir hanya akan menjadi penyelamat sementara, diam-diam membangun pondasi kepercayaan yang membuatku tak ingin pergi. Malam itu, kami berdiri di balkon, di bawah hujan rintik dan langit kelabu Jakarta. Tapi dadaku hangat. Bukan karena teh, tapi karena akhirnya, aku berani merasa aman. Hari ini genap 3 bulan sejak aku resmi menjadi istri dari pria yang dulu nyaris tak kukenal, Pak Wang. Dulu aku pikir hidupku sudah hancur waktu menerima lamarannya. Kukira, masa depanku selesai. Aku bahkan sempat merasa seolah menyerahkan tubuh dan hidupku pada takdir yang tak kusukai. Tapi ternyata, aku keliru. Aku tidak menyerah. Aku hanya berhenti melawan sesuatu yang lebih besar dari diriku, lalu memutuskan untuk belajar bertahan. Dan di antara langkah-langkah bertahan itu, ada yang tumbuh perlahan, perasaan. Kini, setiap pagi aku bangun bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa tenang. Di dapur, dia sudah lebih dulu bangun, menyeduh teh. Di meja makan, sarapan sederhana sudah tersedia. Kadang dia hanya mengangguk singkat saat aku keluar kamar, tapi tatapan matanya bicara lebih banyak daripada kata-kata. Di restoran, kami mulai berjalan sebagai tim. Dia tetap jadi bos. Tapi entah sejak kapan, karyawan berhenti menatapku aneh. Mungkin karena mereka lihat aku tidak berubah. Atau mungkin, karena mereka juga mulai melihat kami bukan sebagai drama antara gadis muda dan pria tua kaya, tapi 2 orang yang saling melengkapi dalam sunyi. Aku mulai menyukai caranya tertawa pelan saat membacakan review pelanggan. Caranya menepuk punggung koki saat mereka memasak sempurna. Bahkan cara dia mengeluh tentang harga bahan yang naik, tapi tetap beli bahan segar setiap hari demi menjaga kualitas. Aku ingat satu sore, kami duduk berdua di balkon apartemen. Angin sepoi masuk dari celah jendela. Di pangkuanku, ada buku resep lama milik istrinya dulu, yang kini kami pelajari bersama. Aku pikir aku gak bisa bahagia lagi, ucapnya pelan. Aku tersenyum kecil. Saya juga dulu mikir hidup saya sudah selesai. Dia menoleh padaku. Tatapan kami bertemu. Tak ada janji, tak ada kata, selamanya. Tapi cukup untuk membuatku tahu, kami sama-sama memilih untuk tinggal. Malam harinya, aku menulis di buku catatanku, buku yang dulu kupakai mencatat semua utang dan pengeluaran rumah. Terkadang, jalan hidup yang tidak kita pilih bisa jadi tempat tumbuh yang tak pernah kita duga. Dan orang yang dulu asing, bisa jadi rumah terbaik untuk pulang. Sekarang aku tidak lagi takut dengan kata, malam pertama, seperti dulu. Karena bagiku, malam pertama yang sebenarnya adalah malam saat aku sadar. Aku tidak sendiri lagi. Pak Wang bukan mimpi buruk yang kupikir akan kutanggung seumur hidup. Dia justru hadiah yang datang dalam bentuk yang tak menarik di awal, tapi membungkus kehangatan, ketulusan, dan kedamaian yang tak pernah kubayangkan. Dan aku bukan lagi gadis yang pasrah. Aku adalah perempuan yang memilih untuk tumbuh, meski awalnya di tanah yang asing. Terima kasih, hidup. Terima kasih, waktu. Dan, terima kasih, Pak Wang. Kau ajari aku bahwa cinta tak selalu datang dari yang muda, tampan, atau romantis. Tapi dari hati yang tulus, yang hanya ingin menjaga tanpa mengubah.